Oke, selamat malam, selamat anjing. Sorry, sorry, sorry. Openingnya bangsat Salah, sekali. Pak. Oh, Sorry, openingnya sorry, bangsat sorry, sorry. sekali. Oke, selamat malam. Ya, lanjut, lanjut. Selamat malam, selamat mendengarkan podcast ini. Kali ini di sini dengan gue Pinky Pie 19 dan siapa? Gue tuh salah sebut nama lagi soalnya. Hairul. Herul Java, Herul 1040 pixel ya. Nggak terserah, Hairul. Udah ganti nama sih. Aduh. Oke, selamat datang semuanya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas apa ya, Rol ya? Kali ini kita bakal ngebahas Um, beberapa action yang kemarin kali ya, Rol ya. ya, tentang Star Syndrome juga. Iya. Jadi gimana nih, Rol? Menurut lu kita belum selesai intro ya. Oke. Sebelumnya gue pengen notice buat yang orang-orang yang dengerin ini, yang mendengerin podcast ini, gue mohon dengan Ya. amat sangat untuk tidak tertrigger karena ini akan ada bakal banyak banget yang namanya kata-kata apa, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata jorok, menghujat, menghina, mencaci, memaki, bakal banyak ini Meraca, kayaknya. megibah. Oke, semua kata-katanya bakal banyak banget di sini. Jadi kuat-kuatin kuping kalian, kuat-kuatin iman kalian kalau mau nonton mau dengerin podcast ini. So, let's go, roll. Iya, Kita karena ini lo mulai. bisa menjadi murtad. Mana ada denger podcast ini jadi murtad, cowok. Ada. Coki Pardede. Siapa tahu Kau Anda murtad. bisa murtad. Jadi agnostik jadi. Parah. Oke, roll, langsung di start aja kali ya. Kalau mungkin durasinya juga nggak bakal panjang-panjang banget ini. Langsung gas. Oke. Starter, roll, lu yang nyetar anjir. Gue lagi. Apa? Oke, kali ini Ya kita orang bakal bego gua di sini. kita bakal bahas beberapa ada perilaku manusia yang agak menyimpang dari biasanya, Rul ya. Ini udah kita bahas-bahas dari kemarin juga. Udah, maksudnya kita apa namanya, kita udah lihat ini dari kemarin-kemarin, kita udah pantau, dan salah satunya nongol lagi ada trouble baru, yaitu siapa sih kemarin, siapa yang paleka itu ya, yang ngeprank banci Fardian itu. Paleka. Nah iya, gue nggak tahu motifnya apa. Kalau menurut gue dia emang pengen pansos aja, tapi dengan cara yang salah, dengan cara ngeprank waria. Sorry, maaf banget kalau emang bahasanya kasar, ini mengeprank waria dengan cara memasukkan sampah, dimasukin ke bungkus Indomie, habis itu dibagiin ke, Dikasih. iya, dibagiin Dibagi-bagiin. ke transgender, ke waria tersebut, dengan catatan Iya. itu Iya, ke Waria. sahur ya, ya kan, pas waktu sahur, dan itu lagi musim COVID-19, dan itu beberapa hari kemarin. Ya, kita tau lah kondisi Indonesia lagi kayak gimana. Terus lu habis itu nge-share apa, ngebagiin makanan-makanan isi sampah, dan itu akan menjadi sesuatu Hmm. yang goblok banget sih kalau kata gue sih. Kalau menurut lu pribadi, lu orang kayak gitu gimana, lo? Iya, kayak anjing, kayak kontol babi itu orang. Ada alasan atau kenapanya bisa lu bisa berpikiran kalau dia itu kayak gitu gitu, lo? Gak ada, kontol aja itu orang emang. Alasan gue karena ya udah tahu kan, maksudnya ini pandemi terus kita lagi safety diri, ada channel-channel kayak gini, terus dia ngebahas ngeprank terus apa dan lain sebagainya. Gue bilang, anjing, nih orang kenapa sih, ada masalah hidup apa sih nih orang sama dia. Nah, gue juga berpendapat sama kan, Rul, kayak lo juga, Rul. Gue ngeliat nih orang nih bukan sekedar bikin konten karena emang dia itu, tapi kayak emang gimana ya, emang emang jati dirinya tuh emang pengen ngerasisme gitu, Rul. Dalam artian dia emang pengen apa namanya, masuk ke kehidupan orang-orang yang bisa kita bilang yang seperti itu, yang jalan jalan hidupnya beda, untuk ngancurin, untuk mungkin di matanya, mungkin di pikiran gue, kalau menurut gue ya, di pikiran gue, otaknya Iya. ini kalau misalnya memberlakukan kayak gitu, akan ada yang namanya ini waria di tempat kita ini nggak bakal ada lagi gitu loh, ketika kita melakukan prank seperti itu. Dan nyatanya dan realitanya malah ini akan malah si waria tersebut menuntut ke polisi. Nah, menurut gue ini adalah tindakan yang cukup berani. Biasanya orang-orang yang seperti itu, waria atau kaum kaum minoritas seperti itu, akan menutup-nutupi, tapi untungnya
kali ini mereka itu sangat berani untuk melapor ke polisi, dan akhirnya itu si pelakunya itu ketangkep kan. Nah cuma gue juga nggak ngerti juga Rul, kenapa nih orang bisa sampai pikiran sampai ke situ untuk membuat suatu konten yang bisa dibilang ya nggak ada etikanya gitu loh, nggak ada tata tata keramanya sama sekali. Ketika lo sekolah bisa sampai 9 tahun 12 tahun, bahkan ada yang sampai 14 tahun atau setara dengan strata 1 atau biasa kita bilang S1 atau D3, itu udah keterlaluan goblok. Dan nilai dia menghargai seseorang itu dari mananya tuh nggak bisa dinilai gitu. Dan kayak sama aja lu sekolah 14 tahun atau 12 atau 9 tahun itu sia-sia anjir gitu Rul kalau menurut gue Rul. Nah gue balik lagi ke Rul nih, ke lu nih Rul. Sebenarnya yang kita bahas ini itu bakal berpengaruh nggak menurut gue, bakal ke konten-konten kreator yang lainnya gitu Rul? Biasanya sih pengaruh sih, masalahnya ini konten di YouTube ini udah dipukul rata sama konten-konten yang kayak gitu. Masalahnya bukan cuman dia doang, bukan cuman Ferdian Paleka doang yang ini, yang buat konten kayak gitu. Mungkin bakal ada kedepannya ini kan, kalau misalnya dia buat klarifikasi atau dan lain sebagainya, itu bakal ada Ferdian Paleka lagi yang lain. Nah, perannya di sini nggak usah ngomong peran deh. Awalnya kita kan di sini nonton channel itu waria, bocah orang-orang tua, orang lain, orang random di prank dengan dia beli ngasih sembako. Iya. Ngasih sembako yang isinya itu sampah di dalam. Terus bilang kayak, ini orang waras nggak sih? Maksudnya udah tahu-tahu ini kan pandemi kayak gini. Ini menurut gue ya, pandemi kayak gini. Iya. Kita sosial kayak pokoknya di rumah aja. Ya walaupun emang maksudnya dia ya ada baiknya juga sih, supaya kok masih ada yang orang di luar, masih ada orang yang di luar. Tapi kenapa harus waria coba? Gue bilang ya, emang sih waria tuh emang anggapnya orang sih itu sampah masyarakat. Nah Emang, tapi tapi nggak usah kenapa harus dikasih dikasih sampah sampah juga? Nah itu pikiran gue juga sama ke situ Rul. Ini Terus si warianya kenapa? juga dia bingung. Nah Aslinya yang bikin viral tuh kita semua, bikin video-videonya dia naik tuh kita semua, karena kita ngerasa ini salah. iya makanya ini gue nggak tahu pemahaman dari mana. Kayak ya kayak yang lu bilang tadi kan, Ferdian Paleka yang seperti itu kan tidak cuma satu, mungkin banyak, tapi ke discover dari apa namanya, ketutupan karena dia mungkin nggak berani Iya. nge-explore. Ya gue yakin sih kayak channel yang kemarin apa ngeprank settingan yang ngasih apa, bikin orang batal puasa terus ngasih 10 juta apa berapa dah, 100 juta atau berapa sih, pokoknya itulah. Ada juga 10. 10 juta ya cuma buat batal puasa. Terus ada yang ASMR puasa juga. Itu udah melenceng dari apa yang harusnya dibilang itu kreator anjing. Makanya kita bahas di sini adalah star syndrome, tapi kita lihat dulu star syndrome lu tuh untuk yang kebaikan atau star syndrome emang buat goblok-goblokan biar follower lu banyak aja gitu lah, emang sekedar buat ngejar viral doang. Ya kalau emang orang sekedar ngejar viral doang kan gak masuk akal loh, aneh kan sih. Pasti ada satu yang bisa kita ada satu yang di pikiran mereka itu kayak gua bikin star syndrome ini pasti ada timbal baliknya. Kayak misal lu bakal di endorse, mungkin ya kita nggak tahu juga kan, kita bakal di endorse sama itu kan, karena emang yang sekarang yang biasa dilihat sama kayak brand-brand terkenal itu karena orangnya itu yang pertama punya subscriber banyak atau follower banyak, pokoknya masanya banyak lah. Jadi kita bisa oh iya ada Vicky AMD. Halo Om Vicky. Halo. Apa Lanjut. kita apa namanya, sorry sampai mana tadi, sampai Kan tadi bahasnya apa ya, gue lupa juga anjir. sampai ini ya, sampai apa, endorsement ya. Si endorsementnya Ya, banyak untuk meraih traffic tapi dengan cara yang goblok. Kata gue tuh itu nggak bisa, kata gue kayak gitu ya. Ya itu kalau misalnya misal gini loh, ketika kita punya subscriber banyak, follower banyak, tapi etika lo dalam eh, menghargai orang lain aja nggak ada, ya bagaimana lu bisa menghargai apa pelanggan lo sendiri atau biasa kita bilang subscriber lo sendiri gitu loh. Jadi itu yang star syndrome yang benar-benar parah sih kalau kata gue. Itu emang udah nggak ada etikanya loh. iya. Nah Halo. iya ya. Terus
menurut lu harapan lu ini ya Rul, harapan lu buat kedepannya buat orang-orang kayak gini tuh Ya kayak gimana buat Rul? gue sih udah dibuktiin sama si Lutfi Hermawan itu, yang dia kan juga youtuber Bandung. Dia si Lutfi ini terus ke tempat tempat waria lah, ke tempat rumah-rumah perumahan waria situ, terus Heeh. dia kasih sembako asli, apa namanya, sembako, terus dia kasih tahu ini loh kita content creator yang apa namanya, yang bukan kayak dia gitu. Maksudnya kita ngebersihin nama kita sendiri buat berbagi gitu namanya. Nah makanya kan. Si Dian yang bilang, ya bener juga sih kalau misalnya kita content creator yang sama dengan kita, terus di matanya kita loh content creator, tapi orang, oh ini content creator ini pasti yang suka ngeprank-prank Iya settingan, ngeprank iya orang, itu iya kan parah juga kan. iya Kita makanya. juga kena imbasnya Iya kan. kita juga yang kena imbasnya gitu loh. Jadi pandangan orang sama satu orang tuh pasti bakal dianggap rata. Kayak misal kita konten kreator satu bejat kayak gitu, kayak kemarin ngeprank kayak gitu, ya udah dipukul rata semuanya, pasti semuanya bakal kayak gitu di mata masyarakat gitu. Jadi kayak misalnya gue punya cita-cita, misal gue pengen jadi konten kreator kayak apa, mau kayak ngeprank kayak gitu, itu bakal bakal ngefek ke, bukan sekarang tapi bakal ke masa-masa yang akan datang Rul, kalau kata gue. Ditambah lagi, menurut gue ditambah lagi yang nonton konten dia kan waktu kemarin videonya belum di take down kan banyak, ya kan? Iya. Itu pasti udah bakal bakal ada ketanam di kayak bocil-bocil yang nonton gitu, kayak wah ini ada banci nih, gue prank kayak itu kan. Kan sedangkan anak kecil kan nggak tahu gimana ngebedain yang baik dan benar, atau dikasih edukasi yang benar gitu. Makanya dia masih labil kalau anak kecil, takutnya kita kan nggak tahu juga. Cuma nanti suatu saat mungkin, gua nggak tahu, cuma pakai suatu saat nanti akan ada kejadian yang kayak gini lagi Rul, kalau kata gua sih kayak gitu Rul. Iya, makanya itu gue juga bingung maksudnya. Ya makanya. Nah, terus terus ada lagi Rul, case nya juga Star Syndrome juga. Siapa? It- Siapa? Aku pura-pura tidak tahu aja. itu apa Aku kan, tidak tahu. Aku pura-pura bodoh seperti Om Deddy. ini kan Siapa dik? ya adalah, kita nggak usah sebut namanya juga, cuma ada emang satu youtuber ya udah famous juga di grupnya juga. Kita nggak ada niat Yang nyinggung. 400 subscriber itu ya? Ya nggak ngerti, gue juga nggak tahu subscribernya ada berapa, 400.000 kayak, Anjing ada lo lima penjilat ratus tuh bangsat. apa 600.000 kayak. Cuma gue kemarin emang dapat info dari suatu grup, dan gue juga dapat info dari temen gue juga ketika Star Syndrome, ya gue balik lagi ke Star Syndrome ya, bukan ke bisnis ya, Star Syndrome ini. Ketika Ya. seseorang udah sekarang gini deh loh, gue tanya, YouTube dari dulu emang platform yang gratis kan, dari kreatornya gratis, dari menjalin apapun ya semuanya secara cuma-cuma dan gratis kan, tentu kan. Gratis. Ya gratis kan. Gue sempet kemarin ngecek ke YouTube konten kreatornya juga, itu sama sekali nggak ada biaya sepeser pun untuk kita sebagai partner, ya kan. Bahkan masuk ke YouTube Fanfest aja itu gratis, itu setahu gue. Gratis itu fanfest itu. YouTube Padahal acara Fanfest gede loh ya itu. acara gede kan, gratis kan. Sedangkan ada beberapa pihak yang gue liatin kemarin, dia ngeduitin event coy. Eventnya emang dia bikin event pribadi, kayak dengan, kalau gue bilangnya ya mohon maaf, dengan kedok pembelajaran. Sedangkan ilmu yang di sharing di YouTube content creator itu sama sekali gratis, dan materinya mepet-mepet sama yang di share sama orang tersebut loh. Nah, Iya sih. pertanyaan gue gini loh, kenapa bisa dijadiin uang dan nominalnya nggak sedikit loh. Dia bisa nyampe nyentuh 1.250.000 per satu orang untuk berapa kali pertemuan, Iya. 1 juta. Kalau kuliah sih itu kayaknya empat pertemuan, Kira-kira sejam durasi inilah, sejam belajar lah kayak gitu. sejam durasi ya, kira-kira seperti Iya. itu. Nah sekarang gue pengen nanya Rul, gue sebagai konten kreator ya juga ya, lu juga sebagai konten kreator juga, ada juga teman-teman lu yang yang istilahnya udah famous juga nggak menyetujui hal itu Rul, ya kan, bener dong. Karena ya gue balik lagi, karena semua ilmu yang di share di YouTube, semua orang yang ingin menjadi YouTube-nya sukses adalah dengan nggak bayar sama sekali dan gratis kan bro, ya kan. Ada satu hal yang ngeganjel sama gue, kenapa itu bisa dijadiin berbayar Rul. Entah menurut lu nih ya Rul ya, itu orang emang pengen
emang pengen nyari cuan atau yang bisa dikatakan uang, atau emang standar pengen dia sekedar ngedongkrak dirinya aja gitu loh menurut lu gitu loh. Ya menurut gue ya kalau misalnya orang-orang kayak begitu kan cari cari uang kan di YouTube kan, uang tambahan lah. Ya dia juga nggak maksain kalau misalnya pengen ikut eh, event gua, pengen ikut ini gua, ya terserah lu, terserah aja. Cuman kan kalau misalnya dia tahu algoritma, kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak dia kasih tahu gini loh, gini loh, gini loh. Itu kenapa sih berbayar, kenapa sih YouTube itu pay to win bagi dia. Nah itu juga Rul, ada tersangkut tersangkut di benak pikiran gue juga gitu loh. Kita gini loh, kita pengen berkarya tentu dong ya kan, kita punya punya Hmm, istilahnya, kita punya cita-cita, kita pengen berkarya, kita pengen dilihat banyak orang, tapi kenapa harus dengan metode yang berbayar? Kenapa dengan harus metode yang kayak ini ada tutorial dari youtuber kelas atas misal dengan harga 125.000, sedangkan yang gue tahu itu nggak akan ada pernah berbayar selama kita emang niat rajin dan pengen gitu loh. Satu yang masalah yang melenceng itu yang satu. Yang kedua itu orang yang punya pikiran gitu termasuk tergolong ya menurutnya, tergolong adalah star syndrome bro. Orang yang bener-bener pengen, dia pengen dilihat dan gak mau dikritik bro, gitu bro kalau kata gua bro. Misalnya dikritik kan dia menang menang ya, orang mereka mau belajar, nah mungkin menang seperti menang itu. menang ini, menang menang orang, menang orang, banyak orang mereka jadi. semua tuh menang masa, makanya kayak gitu. Kayak ya tadi yang gue bilang lagi, karena angka di mata publik itu sangat besar ketimbang isi pikirannya. Jadi konten kreator Berarti dia sekarang nggak punya otak ya. ya, bisa dibilang bisa dibilang ya, jadi yang salah tuh sebenarnya emang YouTube-nya atau emang kreator ya sih Rul kalau kata Rul. Ya sebenarnya yang semua dari kita sih, bukan bukan YouTube-nya yang salah, orang-orang yang di dalam YouTube yang salah. Siapa? Konten kreatornya. Ya maksudnya kan kalau misalnya lu pengen ngasih pengajaran, ya bikin bikin bikinlah yang yang emang bener-bener nih gua kasih pelajaran nih, der, terus lu pelajarin gimana algoritmanya, gimana cara-cara SEO-nya, gimana cara klik apa bla bla bla, kontol bacot asu emang. Gue kemarin sempet 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 ini juga sih, sempat mikir kan bro, kayak misal di 2015 sampai ke 2000 enggak 2012 sampai 2015 itu, setahu gue nggak pernah ada orang kayak ngajarin ini loh cara kayak gini loh. Bahkan orang yang udah terkenal aja nggak pernah buka, kayak misal dah gue pukul rata Reza Arab. Reza Arab nggak pernah yang namanya ngeluarin tutorial cara jadi youtuber terkenal berbayar Nggak sejuta ada. sejuta dolar, nggak ada. Chandra Leo, terus siapa lagi, banyak. Dan itu nggak semuanya anjir. Kalau semisal ada pun dia emang gini loh, semisal ada pun dia nggak mainnya nggak di platform si YouTube ini loh, di luar platform itu, di luar platform Iya. itu gitu loh. Kayak gue bikin pembelajaran nih dengan, ya gue pengen bikin pembelajaran dengan harga segini. Dan itu juga gimana ya menurut gue ya, bukan mukul rata sih, cuma kan apa ya, gue bingung sih ya, gue jelasin pakai kata-katanya susah loh. Kalau misalnya lu Gimana gimana? eh bentar gue urutin dulu. Gue nggak pakai teks. Misal kita ngelihat dia nih, dia udah lama kan, dia udah lebih berpengalaman nih, udah 6 tahun atau 7 tahun, itu patut lah kalau kita bisa kasih kita bisa kasih achievement ke dia. Oh lu udah 6 tahun di sini, lu udah lama, dan gue punya pembelajaran buat ngajarin kalian semua. Oke kita beli karena dia udah, yang pertama udah berpengalaman ya kan, ya kan. Yang kedua dia udah famous, dan yang ketiga dia bisa dipercaya secara konten sama isinya sama omongannya tuh semuanya udah bisa kita buktiin loh. Sedangkan yang satu ini belum ada belum ada 2 tahun atau 3 tahun acan bos. Makanya itu jadi titik kebingungan gue tuh di situ loh. Dan anehnya lagi ketika dia bikin pengajaran kayak gitu teh, dibela anjir sama ininya, sama apa namanya, sama antek-anteknya. Algoritma. Iya sama antek-anteknya itu dibela. Maksud gue ya gue tahu dia famous, gue tahu dia emang benar-benar gede dan punya masyarakat banyak ya. Sekali lagi kan kita semua orang punya masyarakat banyak bakal menang gitu. Ditambah lagi pay to win udah makin susah. Tapi kasihan ini Makin susah. yang bayar 1.250.000 ini, yang 10 orang ini Rul. Ya masa lu mau bikin konten aja harus bayar dulu,
Masa lu mau bikin sesuatu dengan, ya istilahnya kita YouTube ini adalah kanal bebas, kanal yang bisa nampung semua ide pokok lu yang gue bilang kemarin di tutorial gue, kanal yang nggak bisa lu dibatasin dan ngebatasin orang. Tapi kenapa lu mau nge-YouTube harus diselarasin kayak gue tuh harus pay to win dulu gitu loh, gue tuh harus dibuka jalannya, gue harus tahu selanya, tanpa ya bisa gue bilang itu adalah lu pengen instan tanpa progres. Nah itu loh yang gue pengen, lu pengen instan tanpa progres. Sedangkan gini, lu editing nggak bisa, lu pengen famous, lu pengen punya rakyat banyak, tapi lu nggak tahu progresnya kayak gimana, ya itu sama aja lu bunuh diri anjir di suatu saat. Kayak misal lu suatu saat, Sama aja bohong itu. sama aja bunuh diri kata gue, sama itu bom waktu buat dirinya sendiri sebenarnya lo, kalau lu emang pengen tahu gitu loh. Karena sesuatu yang dipersiapin dengan instan dan tahu-tahu jebret, oke gini tuh caranya, tanpa belajar apapun, kayak ngerintis dulu. Oh kayak misal gini deh, lu punya konten satu video gede, lu kena hujatan tuh banyak tuh. Itu kalau misalnya lu nggak dirintis dulu dari 0, 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, itu lu nggak tahu bakal ngefeelnya dibacotin orang dari bawah tuh kayak gimana, tuh nggak bakal ngefeel. Jadi tahu-tahu lu, lu nggak bakal tahu gitu. Lu datang, lu langsung dapet subscriber gede, lu dapet rakyat gede, lu dapet view gede, udah langsung fly. Kayak pukulannya Enggak, tuh masalah pukulannya tuh nggak gini, ada dari gitu. awal kan dia juga dari awal dia juga kan bikin bikin apa namanya, dia naik juga kan bikin tutorial eh, mendapatkan subscriber dengan cepat. Semua rata-rata videonya itu ngebahas YouTube, ngebahas algoritma dan lain-lain sebagainya. Gue bilang itu udah cukup banget Udah itu. lebih dari cukup banget loh kalau kata gue Udah loh. lebih dari cukup menurutku ya. Dan Menurut dia gue juga. bahas gimana sih caranya kita dapat adsense dari YouTube kayak gini. Udah cukup itu, perasaan gue udah cukup. Cuman yang masalahnya gini, gue nggak benci sama orangnya, gue nggak benci sama personalnya, tapi apa yang dibawakan sama orangnya itu yang salah. Iya, yang dibawa ini yang salah. Bukannya apa sih, cuman kalau misalnya gua, lu dengan semua orang yang nonton video ini, kalau misalnya dia nggak punya duit, Mm-mm. terus dia pengen YouTube, Nah terus gimana dong? makanya, sedangkan orang, ya balik lagi kan, YouTube adalah kanal yang gratis, kanal yang bisa semua orang bikin, kanal yang bisa semua orang masukin lah ke situ lah, tanpa harus ada pembayaran sepeser pun. Kecuali kalau kayak kuota kan emang itu udah tanggungan produksi kan, ya kan, kayak kita Tanggungan sih. tanggungan produksi upload, kayak kuota. Belajar editing pun emang udah tanggungan kita sendiri. Pun kalau misalnya mau open pembelajaran di YouTube juga banyak kok yang nge-share gratis gitu. Kenapa harus Banyak. diuangin lagi? Kenapa itu AdSense-nya kurang cukup, ditambah lagi ada fitur donasinya anjir. Donasi ya kita ya walaupun emang kalau donasi sih gue nggak salah ya, nggak bakal salah banget ya, tapi tolong liatin donasinya itu kemana gitu. Itu lebih transparan, lebih bagus sih kalau kata gue sih. Lebih transparan, lebih bagus. Ya ini sih, ku dapat bukan berita sih, info yang baru. Maksudnya ini orang kan susah dikritik sih. Kalau misalnya kita dikritik kan pasti senjatanya itu pasti ya, lu kenapa ngurusin hidup gua kayak gini gitu. Nah itu dia. Sedangkan bukan ngurusin hidup lu. Ini tentang semua orang. Masa iya semua algoritma yang lu kasih itu bakal apa namanya ya, bakal berubah setiap tahun, itu bakal berubah. Dan semua orang itu nggak bisa bakal ngikutin apa yang harus lu ngomong, ya harus bikin keyword yang bagus, bikin apa namanya, ini loh, bikin apa namanya, bikin tag, bikin ini, bikin itu. Gue bilang itu malah orang jadi terpakus dengan itu, Nah cari itu terus isi kontennya itu apa, nggak ada. nggak ada, Ya paling kosong. orang-orang tua yang bikin konten kayak gitu. Cuma istilahnya cuma, ya kan gue pernah ngebahas juga kan di video gue, lu waktu pertama bikin YouTube tuh emang AdSense tuh bukan inceran utama anjir, tapi gimana lu bisa ngeluapin sama bisa narik orang-orang dulu. Dan itu adanya Serius. ada di diri lu sendiri, bukan tergantung di tag atau bukan di tag atau penjudul atau thumbnail atau apa. Yang pertama itu ya di diri lu gitu loh. Orang suka ya orang Iya, subscribe gitu. Iya. pertama diri lo sendiri, niat lo pengen buat apa di YouTube, di konten YouTube lo pengen berbagi apa. Kedua, lo harus ngebuild quality lo, Mm-mm. apa sih namanya, personal quality. Iya.
Nah kalau udah dapat personal quality, terus lu mantepin lagi tuh personal quality. Iya makanya Ya habis dari itu udah itu orang bakal nonton video lu, meskipun lu bakal collab sama ini, tapi tetap ditonton, ditonton. Jadi lu bakal ditonton. tapi ya ini loh, beberapa orang yang ngikutin tutorialnya ya, yang gue cekin satu-satu, yang gue liatin satu-satu, loh kok kontennya dari, ya emang sih YouTube emang ngedesain orang, lu tuh harus konsisten upload, lu tuh harus fokus di satu konten. Sedangkan gini loh, Ditonton. lu masa tiap hari, tiap jam, tiap waktu, kalau misalnya kayak upload game kan kita emang bisa bisa beda-beda kan, setiap game punya rasa yang beda. Tapi kalau misalnya lu upload terus menerus, apa lu nggak kerasa bosan? Apa lu nggak bisa punya ekspresi yang lain? Atau kan semua orang kan pasti pernah punya di benak lo, aduh gue pengen nih ngupload game nih, besok gue ngupload vlog, vlog gue menarik deh. Pasti ada, setiap orang tuh pasti pengen kayak gitu loh. Setiap orang punya pengen rasa yang Pasti berbeda. pasti pasti. Nggak mungkin satu orang itu dipukul rasa yang sama terus bertahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak mungkin. Pasti dadanya pasti ada kayak, gue bosen anjir. Makanya Rul, itu satu hal yang kayak Itulah yang fatal buat fatalnya kita itu. konten-konten kreator yang kayak bikin sesuai dengan algoritma yang harus kayak gini, yang harus satu konten. Iya makanya itu yang Itu lu naik, iya, gue jamin lu bakal naik, lu serius, lu gue bakal dapat asen dari situ. gede, Tapi setelah itu mati lu diri kayak lu anjir, ngapain? diri lu mati sumpah. Lu nggak bakal Gak bisa punya bikin apa, bukan nggak, gak punya daya ya, kayak ya udah nggak sih bener juga lu ngomong terpaku sih, gitu loh. bener-bener. Terpaku ya udah gitu loh. Terpaku. Dia udah nggak bisa buat apa, kayak ada pengembangan diri. Nanti misal nih, orang satu udah fokus satu konten nih, terus gaming terus, suatu saat dia bikin tutorial masak, itu dalam didinya subscriber pasti ngomong, nih orang nggak bisa masak, kenapa bisa masak, kenapa nyoba masak padahal udah bagus di konten gaming. Nah ujungnya apa, bakal ngikutin si warganya tadi. Si yang nonton ini, Nah warga yang ini. sedangkan yang gue pelajarin, yang gue itu nggak ada paksaan. Kan seperti yang gue bilang, bikin video itu nggak akan ada paksaan, nggak bisa tertekan, nggak bisa ditekan, dan nggak bisa atas dasar didorong seseorang. Itu nggak bisa, harus dari diri lu sendiri gitu. Apapun yang lu bikin, yang lu buat, kalau emang itu dasar diri lu, orang bakal nonton anjing. Karena orang yang nyari itu lu, bukan nyari konten lu anjir, seriusan. Elunya, bukan elunya. Iya. Pernah dia bahas satu itu, bukan bahas sih, cuman ngomong-ngomong di komentar sih sama pengikutnya dia lah. Ha-ha. Terus gimana bro? Hmm? Terus gimana? Yang masalah enggak masalah sih, cuman dia ngomongin nge-screenshot jualannya Reza Arab. Iya. Yang dia ngejual baju, celana, terus dia tulis kan, Iya. ini Sultan jualan baju celana, ini Sultan jualan baju celana, kok gue jualan kopi kok ada yang repot. Ya gue bilang, ih anjing, repot, lu cuma jualan kopi, gue juga bisa jualan kopi. Dalam hati gue sih, gue kalau deket paling gak berani gue. Aduh. Serius. Karena menang masa. Kalau lu replay, Kenapa Reza Arab, Eric Kolim, Korigor bikin merchandise, bahkan Mr. Beast pun yang punya duit banyak bukan main, kan dia jual merchandise, kenapa? karena emang buat fansnya anjir, Iya, bukan karena buat fansnya. duitnya tuh emang, maksudnya emang punya buat duitnya, tapi di nomor 2 kan gitu. Yang penting tuh ada bahan kenang-kenangan buat fansnya gitu loh. Itu yang pasti diincar mereka tuh kayak gitu loh. Gak usah YouTuber yang itu tadi, yang YouTuber sampah yang emang prank settingan atau halilintar. Dia bikin apa coba? Merchandise. Buat siapa? Buat fansnya. Buat fansnya, gak bukan salah kan? Padahal duit banyak. Duit banyak. Kalau misalnya itu merchandise mungkin harganya 13 juta per satu hoodie, gila kali. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Jadi gue bilang dalam hati gue, lu ya emang jualan kopi, kenapa? Ya nggak salah. Lu mau marah kayak gimana coba? Sedangkan ada pengikutnya dia yang komen kayak gini deh, lucu juga sih. Mungkin dia kurang duit mas, terus dia komen iya kali. Dia bilang, anjing, kalau kurang duit, duit lu sama duit dia gabungin, bilang. Anjir. Banyakkan duit dia anjing. Banyakkan duit dia, cok.
Mata nih. Terus ada lagi Dik, lucu Dik, dia juga Apa? Dik nge-screenshot di twitternya si Reza Arab. Hmm. Terus dia bilang, Reza Arabnya kan bilang nih, nge-tweet kan, Ya. dia bilang gini, eh, banyak orang yang DM gua, gimana sih caranya jadi YouTuber sukses. Jangan ngomong sama gua, ya usaha lah bangsat, kayak gitu kan. Reza Arab kan kayak gitu kan. Ah, ah. Terus dia komen gitu, enggak komen sih, terus captionnya kan, lu pernah kagak ditanya gimana cara dapat 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber? Belum pernah ditanya gitu kan. Ya anjing, gue bilang, lu cumanya itu apa, lu cuman fuck, cuman bisa itu doang, gue bilang. Arab udah lebih Ya dari itu. balik algoritma juga, dia kan bukan ngebuat dari itu kan, bukan algoritma. Iya. Iya, dulu Arab bikin kan bukan gara-gara algoritma. Dulu Arab emang bikin karena emang dia suka. Bikin aja, dia nggak tahu sampai sekarang bisa sampai gede, dia nggak Dia nggak tahu. tahu caranya itu kayak gimana, makanya dia Sama kayak kita, lo yang nonton video ini mungkin Vicky AMD dengerin ini. Vicky AMD juga nggak apa namanya, nggak ngira kalau misalnya dia Vicky bakal AMD gede. nggak bilang ke gue Gila di kan. grup. Vicky AMD bilang ke gue di grup, ya malah dia nge-share video gue lagi, lu lihat nih video lu yang nomor 0 katanya. Video nomor 0. Iya, ya hashtag Parah 0 sih. itu. Iya makanya ini lu lihat, ternyata emang basically-nya apa namanya, basically-nya yang gue share itu bener loh. Kita nggak butuh algoritma sebenarnya, kita butuh diri sendiri anjir. Bukan kayak maksudnya diri sendiri, walaupun emang kita punya panutan orang, tapi maksudnya bikin diri sendiri itu kayak itu bakal tercipta seiring waktu anjir. Seiring waktu makin matangnya lu di YouTube anjir. Ada rule yang udah Makanya ada yang 100.000, 200.000, atau bahkan 60k sub itu belum tentu bisa pede di depan kamera anjing. Personality kadang ada yang kagak belum bisa belum tentu ada yang bisa gitu. Makanya gue bilang lagi, kualitas ketika kita bikin channel itu harus sangat-sangat betul dibutuhkan anjir. Dari bener-bener 0, 100, 200, 1000, 2000 itu bakal progres kata gue juga. Itu bakal makin kerasa. Makin lu lihat Miauk waktu dapat 2000 subscriber ya udah jingkrak-jingkrak dia anjing. Orang sekarang mana ada dapat 100k. dia 6 bulan cok. Iya makanya lu bayangin aja, sekarang mana ada orang yang dapat silver play button jingkrak-jingkrak, kagak ada. Gak ada rule. Gak ada orang sekarang dapat silver play button jingkrak-jingkrak. Dulu orang dapat silver play button Dulu anjir, sampai jingkrak-jingkrak. play button. Dia nge-review di ini mana, di cafe, nangis dia cok. Makanya itu satu pencapaian yang gue gak tahu apa-apa loh. Gue cuma ngupload doang gitu loh, kayak it's surprise gitu loh. Itu yang benar-benar dicari itu sebenarnya kayak gitu. Ini ya, yang nonton video ini, yang nonton apa namanya, yang dengerin podcast ini, semua pokoknya biar balik ke Vicky AMD, dia nggak bisa merkirain kalau misalnya dia bakal sukses sekarang, dia Nah, bakal sekarang, nggak bisa. iya betul, setuju gue sama lu, setuju gue sama lu. Misalnya kalau Miawu nggak mulai nge-YouTube dari dulu, dia nggak ada yang kenal sampai sekarang. Nggak akan ada yang kenal dari sekarang, sampai sekarang nggak akan ada. Makanya aku bilang gitu kan, personal quality itu penting. Bukan melulu cuman algoritma tai anjing, bukan. Kalau Ya, semuanya iya sih, algoritma penting buat kita, tapi untuk sekarang ya kan, dengan apa namanya, ya algoritma YouTube yang udah berbeda dari 2000 berapa sampai sekarang 2020 emang beda. Cuman yang gua nggak suka di sini, dia bikinnya pay to win dan lain sebagainya. Iya. Buat apa gua bikin pay to win sedangkan kontenmu itu bahas YouTube semua anjing. Kenapa harus pay to win? Kenapa nggak kamu kasih free aja buat orang-orang yang benar-benar membutuhin? Itu bakal lebih respect lu. Orang kayak gini loh, lu kayak semua orang itu bakal lebih respect kalau misalnya lu bisa nge-share itu secara gratis, cuma-cuma, terus bermanfaat. Itu orang bakal lebih respect lebih dari sekedar subscribe anjir. Seriusan, lebih dari sekedar subscribe. Kayak misalnya, bang, gue pernah dapet kayak komentar 1, 2 dulu sih, udah lama. Bang, makasih banget ya, gue udah dibantuin kayak gini, akhirnya gue bisa belajar akhirnya dari konten yang lu kasih, dari video yang lu kasihin, gue jadi bisa sekarang. Gila nggak? Lu sampai bisa bikin orang dari nggak bisa sampai bisa. Itu bener-bener faedah banget anjir, sumpah nggak bohong gue. Rasa yang emang bener-bener nggak bisa dibayar pakai uang anjing.
Satu rasanya nggak bisa dibayar pakai uang anjir, seriusan nggak bohong gua. Mungkin lu juga dapat mungkin kayak gitu loh. Halo. Halo lo. Oh iya. Mungkin suatu saat mungkin Iya, lu bakal dapat kayak gitu ya. Enggak sih, kayaknya udah pernah dapat juga kan komen kayak gitu kayaknya. ada Ada kan? Nah, ada makanya. Iya makanya itu ada kayak somethingnya beda kan, rasanya beda kan? beda beda beda. Beda, makanya itu aduh, gila banget sih kata gua. Kalau semuanya semata-mata dipukul dengan uang, lama-lama orang nggak punya citra dirinya sendiri anjing. Parah. Nah, itu kan history itu lebih penting daripada AdSense. Iya, parah sih kata gua. Ya gimana lagi lah 2020 orangnya udah kayak gini semua. Lu ada Terus kenapa? yang di YouTube ini sekarang kenapa kontennya prank semua? Karena itu ngikutin TV. Karena orang-orang di TV ke YouTube semua. Gue nggak nyalahin orang-orang yang artis-artis itu ke YouTube. Gue nggak nyalahin itu. Cuman toh kalau udah ada konten kayak gini, udah nggak usah diikutin. Udah buat mereka aja. Lu bikin pionir yang baru, lu bikin kreasi yang baru di YouTube. Malah itu orang yang suka daripada lu konten prank lagi. Kalau nggak Kan ini apa namanya, batalin puasa. Semua orang bikin batalin puasa anjing lah. makanya kan kata gue kekuatan rakyatnya bro, kekuatan rakyat yang bikin bahaya itu. Ya udah konten yang goblok, masyarakatnya nggak bisa ngefilter anjing, makin hancur semuanya. Udah bego Tapi makin bego. menurutku sih ya masyarakatnya itu paling orang tua yang seneng emang hiburan. Tapi nggak bisa Terus entah ngefilter itu bro. dia pengen hiburan yang settingan atau mungkin yang kayak gimana, orang tua terus anak-anak yang kalau misalnya nih anaknya nangis, oh dikasih lihat ini aja gitu, biar gak nangis gitu mungkin. Aduh ya seenggaknya lah, gila masa nggak bisa Menurutku sih filter sama sekali sih bro. Maksud gue keterlaluan banget sih, kayak nggak bisa bedain mana mana apa namanya, mana yang baik mana yang buruk yang bisa ditonton anak-anak atau tidak kan. Dia juga punya pikiran tersendiri kali dulu. Kalau misalnya orang tuanya bisa belajar untuk kepentingan anaknya, ya harusnya tayangan anaknya sendiri bisa difilter loh. hmm, Lu punya apa? itu si Reza Arab pernah ngebahas Kenapa itu, ngebahas apa? pernah ngomong-ngomong kayak kita gini, maksudnya kenapa sih YouTube kayak gini sekarang, pernah kayak gitu dulu. Makanya kita tuh nggak salah, kita baru bisa open mic sekarang emang karena emang semuanya udah benar-benar berubah. Waktu Arab kemarin ngomong mungkin semuanya belum 100% berubah, kalau sekarang udah benar-benar 100% berubah. Ya benar-benar Udah udah hancur benar-benar semua. udah anjlok semua, kayak konten kreator ya udah nggak ada apa-apanya sekarang. Mereka benar-benar gimana ya menurut gue ya, kumpulan manusia yang emang statistik cuma nyari AdSense duit, AdSense. AdSense duit. Ya iya, balik lagi kalau ya, lu Patah-patah 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 patah-patah. Bro, halo halo halo, patah-patah tadi, kenapa? Iya iya, halo halo, tadi patah-patah. Patah-patah asu asu. Halo 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 bro, bro, patah-patah lu, suara lu dulu seriusan. di Discordnya macam babi. Gimana bro, tadi kenapa kata lu? Enggak, ini gimana tadi? Iya, maksudnya kan semua konten kreator itu kan dipukul rata sama konten-konten yang kayak gini. Harus bikin yang prank, harus bikin yang gini, harus bikin yang gini. Gini loh caranya buat viral kayak gitu. Sekedar cuma sebatas viral doang kan, filosofinya nggak ada. Ada dua sih yang gue bilang tadi, ada dua lucu gitu kan. Sama ya ya, ya jangan gak usah kita Patah-patah patah-patah bro, patah-patah bro, bro patah-patah bro. Wah terputus bro, bro, halo halo, Woi, tadi halo, patah-patah. halo, sekarang udah bisa. Udah. Anjir sih, gue
ngomong sampai bau busuk aja anjing udah masuk. Oke. Apa? Atau ini DC semua sih? Tadi gue barusan DC semua loh. Tahu. DC, FB keluar semua sendiri-sendiri tadi. Nggak tahu. Parah ya. Ini masuk nggak sih? Masuk. Lu ada pesan-pesan nggak buat si konten kreator nih? Karena ini udah ada di akhir session soalnya. Oh, iya sih. Halo? Halo. Ada. Takutnya nggak masuk. Masuk. Takutnya nggak masuk. Gue ngomong bisa ntar nggak masuk lagi. Ayo, lu punya titip pesan dan kesan nggak buat para ini? Ya pesan gue ya kalau misalnya lu pengen benar-benar di YouTube lah, ya baikin dulu lah lu ngomong di kamera, ya biar nggak gugup gitu maksud gue. Ya kan ini pasti diisi lagi kan. Iya. Terus pesan-pesan gue buat konten kreator yang baru terjun ke dunia YouTube, lu semua gila sih kata gue. Kalau misalnya emang lu bener-bener emang pengen mau dan bisa, salah satu jalannya ya itu lu punya lu pertama lu belajar, lu ya kayak Harul tadi, lu belajar ngomong depan kamera, lu buat personality lu. Ingat, lu tuh upload di sini bukan karena dipaksa orang, tapi emang karena lu pengen bikin dan lu nggak terpaksa sama pihak apapun dan nggak dipaksa sama siapapun, dan lu punya personality yang bagus, itu dijamin lu nggak akan pernah kehabisan konten sampai kapanpun itu. Dan lu nggak, gue berani jamin 100% lu nggak akan pernah terjun ke dunia prank sampah. Sumpah, tier paling rendah di YouTube itu prank. Gue nggak bohong, prank. Menurut gue, bukan gue doang yang ngomong, tapi ada beberapa orang juga yang ninggalin dunia prank emang karena prank itu sekarang emang bukan buat have fun, tapi emang buat kelihatan goblok aja. So Rul, ada yang mau ditambahin gak Rul? Ya ini sih pengen gue tambahin sedikit sih. Tambahin aja. Ya apa sih, channel gue sih maksudnya ini channel gue kan masih kecil, belum apa namanya kayak kok mati lagi dong. Enggak, suara lu masih masuk. Halo? Ya, suara lu masih masuk. Wih, maksud gue kan konten apa namanya, channel gue kan masih sedikit nih. Iya. Ya gue berharap buat yang udah gede, udah apa namanya, udah punya pasukan juga di YouTube. Iya. Terus tes. Iya, yang udah gede. Gue bilang ya kayak lu nggak usah ikut kayak begitu, udah lu ikutin personality lu aja. Ya kalau misalnya lu harus bikin begini ya bikin sesuai mood lu, nggak usah ngikutin orang misalnya prank ini, prank itu, prank sampah. Ilfil ya dulu ya. Ilfil gue sebagai iya, maksudnya kita sebagai konten kreator malah ilfil. Mau jadi capek sendiri aja ngelihatnya. Ada yang datang. Ada lagi loh pesanan? Ya udah itu aja sih. Oke. Ini udah akhir session sih. Terima kasih buat semuanya. Sama itu yang apa? dik sama Apa? itu fansnya yang gue bilang tadi, yang tutorial YouTube tapi berbayar itu. Iya, kenapa? Nggak usah trigger, ini gue bahas bukan elunya, gue nggak suka, maksudnya gue bukan nggak suka sama lu, bukan, tapi gue nggak suka sama cara lu buat tutorial yang harus berbayar padahal lu di channel lu udah semua komplit. Gue bilang kayak gitu kan. Ya sih, gue juga titip pesan sih buat orang itu, jangan mau dibodoh-bodohin orang cuy. Lu punya potensi lu sendiri, oke? So thanks for watching this podcast. See you next time, and don't forget to follow this account and my friend account. Bye bye. Bye bye.